Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimin nawal, azimil ifdal, alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi taqaddasa 'anil ashbahi wal amthal wa 'anil andadi wal ashkal. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi amarna bimutaba'atihi fi jami'il aqwali wal af'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبرق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم، أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه خير الصحب وآل. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد فاز المتقون. وكما قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكما قال تعالى في آيته الأخرى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Wa kama qala nabiyyuna wa nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam: ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surah bernama surah Luqman. Luqman ini bukan seorang nabi, bukan seorang rasul hadirin, tapi namanya diabadikan sama Allah menjadi sebuah surah di dalam Al-Quran. Siapa Luqman ini? Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwa
Luqman Al-Hakim ini nama lengkapnya adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun Al-Hakim. Hidup pada zaman Nabi Allah Daud alaihissalam dan sempat menjabat sebagai hakim ketika itu. Hadirin, kenapa Luqman ini sampai populer padahal dia bukan seorang nabi, bukan seorang rasul? Beliau ini adalah ulama ahli hikmah. Hadirin, siapa itu ulama ahli hikmah? Ulama ahli hikmah atau ahlu hikmah ini adalah, katanya Imam Ghazali, ulama yang mementingkan kepentingan akhiratnya ketimbang kepentingan dunianya. Itu namanya ulama ahlul hikmah. Jadi bukan ulama ahli hikmah itu yang bisa ngobatin orang, yang bisa nyareatin orang, bukan. Hadirin, ulama ahli hikmah menurut Imam Ghazali adalah ulama yang mementingkan kepentingan akhiratnya ketimbang kepentingan dunianya. Seumpama ada seorang ulama ketika dia dihadapkan dengan sebuah pekerjaan dan tiba waktu salat fardu, maka ditinggalkan pekerjaannya, dia lebih utamakan salat fardu ketimbang pekerjaannya. Ini namanya ulama ahli hikmah. Ketimbang ketika ada seseorang datang untuk belajar ilmu dan datang tamu, ditinggalkan tamunya, lebih baik dia mengajar ilmu karena itu fardu, kewajiban bagi dia mengajarkan ilmunya ketimbang dia harus menerima melayani tamu-tamunya. Ini namanya ulama ahli hikmah. Hadirin, bahkan Al-Imam Zinnun Al-Misri radhiyallahu anhu warḍah mengatakan, man aslahallahu ma bainahu, man aslaha ma bainahu wa bainallah. Siapa orang yang memperbaiki, membaguskan hubungan dia dengan Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah pasti akan memperbaiki, membaguskan hubungan dia dengan sesamanya. Wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Kata Imam Zinnun Al-Misri, siapa orang yang memperbaiki, membaguskan hatinya, batinnya, maka Allah akan memperbaiki lahiriah dan zahiriahnya. Hadirin, dan yang terakhir kata Imam Zinnun Al-Misri, wa man aslaha amra akhiratihi aslahallahu amra dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki, membaguskan urusan akhiratnya, pasti Allah baguskan, perbaiki urusan dunianya. Ini adalah kalamnya Al-Imam Zinnun Al-Misri radhiyallahu anhu ardah. Dan ini adalah kategori ulama ahli hikmah. Hadirin, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa Luqman Al-Hakim sampai begitu terkenal, populer? Bahkan sebelum Nabi diutus, Luqman sudah hidup pada zaman Nabi Allah Daud alaihissalam dan sempat menjabat sebagai hakim ketika itu. Karena nasihat beliau, hadirin, yang begitu populer, nasihat beliau yang begitu mendalam, nasihat beliau yang begitu menjadikan manfaat yang merata kepada seluruh umat manusia. Makanya Allah abadikan beliau, namanya menjadi sebuah nama surah dalam Al-Quran. Padahal beliau bukan seorang nabi dan rasul. Dan di antara nasihat beliau yang paling populer, hadirin, di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qala Luqman ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, karena sesungguhnya perbuatan musyrik adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Syirkun azim itu dosa yang tidak ada bandingan ampunannya, hadirin. Dan ini diucapkan oleh Luqman
sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sebelum Nabi Muhammad diutus ke kota Makkah. Dan banyak nasihat beliau yang diabadikan dalam Al-Quran ataupun yang diabadikan oleh ulama melalui hadis Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan secara mutawatir turun menurun sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya, bahkan sampai kepada kita para ulama salafun salihun, bahkan dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Karena Luqman Al-Hakim adalah seorang ulama ahlu hikmah yang nasihatnya memberikan manfaat sampai akhir zaman, hadirin. Di antara nasihat beliau yang ditulis oleh ulama, salah satunya beliau mengatakan, "Ya bunayya, jalisil ulama, hai anakku, duduklah kamu dengan ulama." Tidak hanya itu, hadirin, wazahimhum birukbataika, dan mendekatlah kamu dengan ulama. Bayangkan hadirin, duduk saja tidak cukup. Kita hadir di majelisnya ulama itu tidak cukup, tapi suruh mendekat, artinya suruh kita ini sampai mencintai ulama, atau minimal kita dikenal, dicintai oleh ulama tersebut. Bahkan dikatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Nah, ulama ini ada dua, hadirin. Imam Ghazali mengatakan ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Kalau ulama dunia ini ulama yang hanya mementingkan dirinya dan juga karirnya, jabatannya, bahkan tujuannya dia itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi untuk tujuan dunia yang hina. Jabatan, tahta, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan dan sebagainya. Makanya Imam Ghazali mengatakan, idza ra'aitahum idza laqitahum, kalau engkau bertemu dengan ulama ahli dunia, fajtanibuhum, jauhi oleh kalian. Kenapa? Karena dia akan menyesatkan kamu dan dia akan menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ulama akhirat, ulama yang betul-betul istiqamah, dakwah di jalan Allah, mengatakan yang hak, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang batil adalah batil, yang halal jelas halal, yang haram jelas haram. Tidak pernah diotak-atik hukum syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dia tidak pernah mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Tidak pernah, hadirin. Ini namanya ulama yang betul-betul istiqamah. Dia tidak peduli apapun yang dia hadapi ketika mengucapkan itu, maka dia katakan dengan sebenarnya. Sebagaimana agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulil haq walau kana murrah, katakan yang benar walaupun pahit kenyataannya. Sekalipun dia disogok, sekalipun dia diberikan jabatan, sekalipun dia diiming-iming harta, pangkat, kedudukan, tetap dia akan mengatakan yang sebenarnya, walaupun nyawa jadi taruhannya. Tapi kenyataannya, hadirin, ulama akhirat ini di zaman kita ini sangat sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Banyak di antara ulama-ulama kita takut, hadirin. Makanya Luqman Al-Hakim mengatakan dalam nasihat ini, jalisil ulama wa zahimhum, ya bunaya, duduk kamu dengan ulama dan mendekatlah. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhyil quluba binuril hikmah kama yuhyil arda biwabil sama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati para hambanya itu binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Apa cahaya hikmah? Ilmu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti, hadirin, katanya ulama, manusia itu, hamba itu, hatinya bakal mati. Bisa saja mati, bisa. Kenapa tidak?
Bahkan katanya ulama, salah satu tanda ciri atau tanda-tanda orang yang hatinya mati, hidupnya serba ketakutan hadirin. Takut miskin, takut dipecat, takut ini, takut itu, takut dipenjara, takut segala macam. Hidupnya dirundung, dilingkup dengan ketakutan. Bahkan lebih ketakutan daripada orang-orang yang takut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, kalau orang sudah serba ketakutan, itu tandanya hatinya mati hadirin. Obatnya tidak ada lain, sudah duduk sama ulama. Duduk dia, hadir di majelisnya ulama. Dengarkan nasihat, dengarkan mau'izah. Dan dia harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Luqman Al-Hakim yang mengatakan, sesungguhnya Allah menghidupkan hati para hamba-hambanya dengan cahaya ilmu. Dan itu didapati dari ulama, bukan dari selain ulama. Tidak ada pejabat yang bisa memberikan cahaya ilmu hikmah, nggak ada. Nggak ada orang kaya bisa memberikan ilmu, nggak ada. Orang fakir, nggak ada. Ulama yang bisa memberikan ilmu hadirin, hanya ulama. Makanya ulama jangan dijauhin. Ulama jangan dibully, tidak boleh. Kenapa? Karena kata Luqman, fa innallaha ta'ala yuhyil arda biwabilis sama. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang tandus dengan tetesan air hujan. Lah kalau orang itu tidak pernah hadir, duduk dengarkan nasihat ulama, hatinya mati hadirin. Sebagaimana bumi kalau sudah mati itu tidak bisa lagi hidup kecuali harus disirami air hujan. Maka hati pun bisa mati. Ya, orang sebab takut itu adalah tanda ciri dia hatinya mati. Atau katanya ulama, ya, tanda-tanda orang yang hatinya mati adalah dia diperbudak oleh dunia. Tidak pernah ada rasa cukup dalam hatinya. Sudah memiliki tapi masih kurang. Sudah menjalani masih pengen lebih. Sudah melakukan tapi tidak puas. Nah, inilah dikatakan bahwa hati itu hadirin, kenapa dia di dalam bahasa Arabnya qalbun? Karena hati itu bolak-balik hadirin. Nah, yang bisa menentramkan hati kita dekat dengan Allah adalah ulama, hadir di majelisnya ulama. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hadirin, di dalam perkataannya beliau mengatakan sesungguhnya ulama dibutuhkan di dalam 3 tempat. Yang pertama, ulama dibutuhkan di dunia. Di dunia orang butuh ulama. Apapun itu, apapun, sekalipun ingin membangun sebuah negara, ulama dibutuhkan. Ingin merancang undang-undang, ulama dibutuhkan. Ingin menentukan sesuatu, ulama pun dibutuhkan saran dan kritiknya. Makanya tidak bisa orang jauhi ulama, itu tidak bisa. Bahkan kalau orang jauh sama ulama, apalagi dia benci sama ulama, jauh dari kebenaran dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Justru dia akan dibimbing dengan cara-cara yang salah. Kenapa? Karena dia jauhi ulama. Tapi kalau dia dekati ulama, insya Allah hidupnya sejalan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ulama dibutuhkan di mahsyar, di akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satun tashfa'u yaumil qiyamah. Ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Al-anbiya, yang pertama para nabi. Wasyuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid. Wasummal ulama, dan yang ketiga adalah ulama akan memberikan syafaat di mahsyar nanti. Kita butuh ulama di mahsyar. Dan yang ketiga kata Imam Abdullah bin Abbas, ulama dibutuhkan di dalam surga. Surga, orang butuh ulama. Kenapa? Karena ketika penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kemudian dikunci pintu surga dan neraka masing-masing sudah, maka semua orang yang masuk surga akan diberikan balasan ganjaran kenikmatan yang belum pernah dia rasakan. Bahkan dikatakan di surga orang minta apapun dikasih sama Allah. Di surga orang pengen apapun diberikan sama Allah. Sampai-sampai penghuni surga bingung mau minta apa lagi kita di surga.
Minta ini dikasih, minta itu dikasih, pengen begini dikasih, pengen begitu dikasih. Akhirnya mereka sepakat datangi ulama untuk menentukan apa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ulama dibutuhkan di surga. Ini kata Imam Ibn Abbas. Jadi jangan main-main dengan ulama, hadirin. Ulama ini punya peranan penting. Ulama ini punya sudut pandang yang betul-betul dibutuhkan oleh manusia. Apa kata Imam Ali? Laulal ulama annasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia akan seperti binatang ternak, hadirin. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada semua yang hadir, khususnya bagi al-faqir, mulai detik ini, saat ini, mari kita rangkul ulama. Jangan kita jauhi ulama. Kita minta nasihatnya, kita datangi, kita hadir di majelisnya, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita duduk hadir di majelisnya ulama, maka insya Allah kita akan dicatat sebagai orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari ulama. Apalagi syafaat Nabi Muhammad SAW. Makanya ya, ulama itu adalah orang yang kita butuhkan. Ulama adalah manusia yang kita butuhkan di dunia dan nanti di mahsyar dan juga nanti di dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang mencintai ulama, orang-orang yang senantiasa berada di jalannya ulama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ulama-ulama kita yang istiqamah berdakwah di jalan Allah diberikan keteguhan, diberikan kesabaran, dan ulama-ulama kita yang berjuang di jalan Allah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar diberikan kemenangan, diberikan keteguhan, diberikan hati yang lapang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing umat ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita doakan para pejabat-pejabat kita, pemimpin-pemimpin kita dijadikan orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang mencintai rakyatnya dan mencintai ulamanya sehingga sejalan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummatun marhumah, umat yang dirahmati, umat yang diridhai, umat yang diselamatkan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram wal fadli wal in'am. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul wahidul allam wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al mursalu ila kaffatil anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil a'lam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil layali wal ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah.